Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengar asih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaAllah SWT. Dengar asih, tidak lupa senantiasa kita doakan saudara kita, karib kerabat kita, terutama tentu di antara kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita, yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan, kelapangan, keikhlasan dan kesabaran di atas segala sakit yang derita, dan tentu saja menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'bil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru. Demikian pula tentu untuk kedua orang tua kita yang sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mendoakan agar kedua orang tua kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di atas segala bela, jasa, perjuangan dan pengorbanannya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmati dan sayangi mereka berdua ya Rabb, sebagaimana mereka mengasihi dan merahmati kami di waktu kami masih kecil. Demikian pula untuk saudara kita, karib kerabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan kemudahan dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada, dan tentunya senantiasa terbangun jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah yang pada gilirannya akan menghadirkan begitu banyak hikmah dari nilai-nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan. Karena demikianlah kehidupan penuh dengan dinamika, romantika, bahkan problematikanya. Kadang-kadang kita mungkin merasa apa yang kita perjuangkan sudah optimal, tapi dalam kenyataannya justru berhadapan dengan kegagalan. Sebagai seorang muslim tentu saja kita memahami dan harus benar-benar menjadi dasar pijakan keyakinan terkait dengan ujian-ujian di dalam kehidupan. Semakin kita menghendaki kehidupan kita makin baik, tentu akan makin berhadapan dengan ujian yang kadarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dari apa yang kita harapkan. Namun tetaplah berbaik sangka kepada Allah, karena di balik ujian, di balik musibah yang terjadi, sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan memberikan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Dengar asih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil tema Rasulullah SAW, pribadi agung sepanjang zaman. Masih dalam momen ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, kemarin tanggal 12 Rabiul Awal, tentu saja momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini harus betul-betul bisa menghadirkan energi positif dari spirit hidup di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar terjebak pada peringatannya, tapi bagaimana kita menghadirkan sosok agung dari pribadi mulia sepanjang zaman, baginda Rasulullah SAW ini betul-betul menjadi pijakan terbaik di dalam menapaki hidup dan kehidupan kita. Sebab setiap kali kita bertutur tentang kehidupan Nabiullah Muhammad SAW,
Maka tentu saja di dalamnya kita menemukan begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran, bahkan peringatan yang sangat berharga. Dengan rasa Nabi Muhammad SAW adalah sosok dari pribadi teladan sepanjang zaman. Oleh karena itu siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka hendaknya setiap langkah hidup dan kehidupannya senantiasa mencontoh dan mengambil teladan dari kehidupan Rasulullah SAW. Allah SWT bahkan mengabadikan keteladanan dari contoh hidup sepanjang zaman itu di dalam Al-Quran, dan ini disandarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kita akan baca surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 di ayat yang ke-21. Kita semua tentu sudah mafhum dengan ayat ini ya. Karena inilah bagian dari ayat yang memberikan pembelajaran kepada kita terkait dengan sosok agung dari pribadi mulia sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad SAW, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Nah, di ayat 21 pada surah Al-Ahzab, Allah SWT berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Dengar rasa, melalui ayat ini kita semua dibimbing, diarahkan oleh Allah SWT. Bagaimana Allah SWT pada ayat ke-21 di surah Al-Ahzab ini senantiasa mengingatkan kepada kita selaku seorang muslim untuk benar-benar menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai figur, sebagai teladan sepanjang zaman. Bagaimana beliau adalah orang yang unggul dalam membangun dasar pijakan pribadinya, demikian juga membangun keluarganya dan umat secara menyeluruh. Rasulullah SAW adalah pribadi yang tentu saja senantiasa hadir mewarnai kehidupan mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai umatnya, untuk kemudian betul-betul bisa menjadi tolak ukur di dalam membangun kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, Allah SWT menggunakan penguatan taukid ya, dengan kalimat laqad ya kan. Bagaimana ayat ini sejatinya tentu memberikan penguatan kepada kita bahwa sungguh begitu telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi siapapun yang menjadikannya sebagai contoh dan teladan. Pertama tentu bagi kita selaku seorang muslim. Dan mereka-mereka yang ingin dikategorikan sebagai umat Muhammad, tentu saja dia akan mengikuti Rasulullah SAW sebagai pijakannya. Mengikuti keteladanan hidupnya yang senantiasa menjadi buah tutur terbaik sepanjang zaman. Dan ini dikategorikan juga sebagai bagian dari mereka-mereka yang benar-benar berharap akan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Bagi mereka yang berharap akan datangnya rahmat Allah dan yakin akan pertemuan dengan hari akhir, yakin akan adanya hari perhitungan, hari pembalasan, maka tentu saja mereka harus benar-benar menghadirkan baginda Rasulullah SAW itu sebagai uswah hasanah, sebagai contoh teladan yang baik sepanjang zaman. Dan mereka tentu saja akan senantiasa banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Dan yang banyak mengingat Allah. Dengar sih, kata kunci sukses yang disandarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, terutama tentu di dalam fungsi dan perannya sebagai sang penyeru dakwah, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat, dan setelah berjuang 23 tahun, ya, mengubah tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah,
dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan perilaku dosa, kejahatan dan kemaksiatan, dihantarkan umat ini menuju pada titik terang dari kehidupan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Peradaban yang tentu saja menghadirkan motivasi dan semangat untuk makin baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang figur, kita bicara tentang tokoh teladan sepanjang zaman, ini diakui bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawan. Dan ini menurut hemat saya adalah hal yang sangat luar biasa pendengar saya. Sebagaimanapun, kalau seseorang ini mengagumi kawannya, mengagumi sahabatnya, bahkan sampai mengeluk-elukannya begitu kan, dan benar-benar memujinya luar biasa, maka ini hal yang sangat wajar begitu. Kenapa ya? Tentu terhadap temannya, terhadap kawannya atau sahabatnya. Tapi kalau ada manusia yang kemudian di dalam kehidupannya juga diakui kehebatan keunggulannya oleh lawannya, oleh rivalnya, maka ini tentu sangat luar biasa. Dan ini terjadi pada kehidupan baginda Rasulullah SAW. Sebab bagaimanapun mereka-mereka yang hidup di masa kehidupan Nabi Muhammad SAW itu hidup, mereka sangat membenci, bahkan mereka membuli, mencerca, bahkan melakukan fitnahan-fitnahan, bahkan melakukan berbagai ancaman, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Tapi ternyata mereka harus mengakui dan mereka memang mengakui akan keteladanan hidup Rasulullah SAW. Muhammad sebagai pribadi yang senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia. Bahkan sampai kemudian berhasil mempersatukan begitu ya. Mereka-mereka di kalangan kabilah-kabilah yang hampir saja mereka bertikai ketika awal-awal tatkala sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, bahkan ketika batu ya Hajar Aswad ya ini jatuh, dan kemudian di antara mereka tentu saja merasa bahwa mereka juga punya peluang, punya kesempatan dan punya hak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad itu pada tempatnya di sisi Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka kemudian mereka pun berunding tentang siapa yang pertama kali datang ke hadapan Ka'bah. Di saat itu kemudian mereka pun menyatakan bahwa orang pertama yang datang di si Ka'bah itu adalah Muhammad SAW. Sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul tentu saja. Maka kemudian mereka pun melihat ada hal yang sangat luar biasa dari kehidupan akhlak Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul ya. Ini, maka kemudian mereka mempercayakan kepada Nabi Muhammad untuk menempatkan kembali ya kan, batu hitam atau Hajar Aswad itu di sisi Ka'bah. Dan dengan kemuliaannya, dengan akhlak yang agung, Rasulullah kemudian juga betul-betul memperlihatkan jiwa sosok kepemimpinannya. Tatkala Hajar Aswad itu akan ditempelkan kembali, tempatkan kembali di si Ka'bah, maka beliau bentangkan sorbannya dan kemudian beliau tempatkan Hajar Aswad itu di sorbannya, dan kemudian masing-masing sisi dari ujung sorban itu dipegang oleh masing-masing kabilah yang ada saat itu. Dan kemudian dibawa ke si Ka'bah, dan setelah sampai di si Ka'bah baru beliau kemudian menempatkannya kembali, memposisikan kembali Hajar Aswad itu di si Ka'bah. Ini artinya menjadi solusi ya, menjadi penyelesaian bagi persoalan keumatan yang hampir-hampir saja akan terjadi konflik begitu ya, gara-gara Hajar Aswad yang jatuh. Tapi kemudian dengan hadirnya sosok dari figur pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum dia diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dialah menjadi kata kunci yang menjadi solusi menyelesaikan masalah umat. Ya, jadi ini sesungguhnya juga menjadi karakter kepemimpinan yang awal ya. Jadi bagaimana keteladanan figur yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pandangan dengan mengedepankan akhlak. Jadi karakter pemimpin yang pertama dan utama itu adalah mampu menyelesaikan masalah. Bukan jadi
memperuncing masalah begitu ya. Jadi kalau ada pemimpin yang mempersulit dan memperuncing masalah, berarti dia gagal, bahkan dia kandas menjadi seorang pemimpin. Maka kembali kepada figur keteladanan Nabi Muhammad SAW, beliau berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang betul-betul bisa menjadi solusi atas masalah umat. Sehingga ini yang kemudian mendorong kaum kafir Quraisy untuk memberikan kinayah ya, gelar gitu ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya. Ini tentu saja gelar yang muncul di awal-awal sebelum bi'tsah kenabian dan kerasulan. Ya, jauh sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul pendengar asing. Dan ini tentu saja juga menjadi kilas balik perjalanan sukses hidup seorang manusia yang tatkala ia nanti berada di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan umat, maka dia nanti akan meraih reputasi dari kesuksesan hidup. Jadi bukan pencitraan, ya beda ya, bukan pencitraan. Ini keteladanan begitu ya. Jadi bagaimana diperlihatkan begitu ya kepada umat sebagai bentuk syiar dari apa yang memang sejak awal Allah Subhanahu wa taala hadirkan Nabi Muhammad SAW ini sebagai pribadi yang layak dijadikan sebagai figur, layak dijadikan sebagai contoh dan teladan. Sehingga ini pula yang sesungguhnya juga menjadi landasan bagi seorang tokoh setingkat Michael Hart begitu ya di era mutaakhir untuk menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama dari 100 tokoh yang dia tulis. Ya, ini bukunya kan dikenal dengan 100 tokoh orang yang berpengaruh dalam sejarah. Nah, dalam bukunya Michael Hart ya 100 tokoh orang yang berpengaruh dalam sejarah dengan lugas begitu ya, dengan berani menempatkan Nabi Muhammad SAW ini sebagai tokoh pertama dan utama di antara 99 tokoh lain yang berpengaruh di dalam sejarah. Dia adalah orang orientalis barat, tapi dengan kejujurannya dia tempatkan Nabi Muhammad ini sebagai tokoh pertama dan utama. Sehingga inilah yang sesungguhnya juga menjadi pembelajaran kepada kita. Kalau hari ini pendengar AC, ada manusia yang kemudian justru membuli, mencaci maki dan menjelek-jelekan pribadi agung dan mulia Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya dengan membuat karikatur, tujuannya untuk menghina, melecehkan. Namun ternyata gagal dia menghinakan Rasulullah SAW. Semakin dihina justru semakin mulia, semakin menunjukkan keagungannya. Di ibarat emas itu semakin ditempa dengan panas yang membara, makin menunjukkan jiwa dari kadar keemasannya. Justru yang menghinanya dihinakan begitu dengan perilakunya, dibongkar borok-boroknya itu kan. Diketahui akhirnya ternyata bagaimana latar belakang kehidupannya. Nah, inilah bagian dari sebuah pembelajaran bagi kita begitu ya. Siapapun yang berusaha untuk merendahkannya, siapapun yang berusaha untuk melemahkan pribadinya, maka Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah bisa dihinakan, tidak akan mungkin bisa direndahkan begitu kan. Kenapa? Karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang berikan jaminan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Nah, pendengar AC, kata kunci sukses itu ternyata kembali kepada apa yang diperbuat sesuai dengan kata-katanya. Dengan kata lain, antara kata dan perbuatan itu seiring sejalan. Ada manusia yang dia pandai berkata-kata dengan kebaikan, tapi perbuatannya tidak menunjukkan apa yang dikatakannya itu. Nah, pribadi Rasulullah SAW itu pribadi yang sangat luar biasa, dari pribadi yang unggul. Kenapa? Karena antara kata dan perbuatan itu ya seiring sejalan. Gitu ya. Kata orang kita tetojaiah gitu kan. Kadang-kadang kan ada tadi kan manusia yang
perilakunya tidak sejalan dengan apa yang dikatakannya, gitu kan. Karakter mentalnya hanya pencitraan, hanya untuk menunjukkan dirinya hebat padahal sebetulnya penuh dengan keburukan. Akhirnya ya terbongkar begitu ya borok-boroknya, keburukan-keburukannya. Ya, sama halnya ketika kita juga sepanjang sejarah ini banyak orang yang menghina Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara dan upaya. Setiap waktu, setiap saat, bahkan di awal di masa-masa kenabian dan kerasulan begitu ya, ketika dakwah sudah ditegakkan, mulai orang membenci, membuli begitu ya, tidak menyenangi, tidak menyukai. Tapi ya ternyata tidak ada yang berhasil menghinakannya, justru malah semakin agung, semakin mulia. Bahkan tadi rival-rivalnya sekalipun, musuh-musuhnya sekalipun yang mereka menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh begitu ya, justru mengakui dalam hati kecil mereka bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah hak begitu ya, bagian dari nilai kebenaran yang mereka akui. Begitu. Lantas kenapa kemudian justru mereka menolak ya? Tentu saja ini lebih kepada arogansi ya, rasa gengsi dari prestise hidup yang senantiasa menunjukkan senioritas begitu ya, merasa diri paling hebat. Ya apa sih Muhammad gitu ya, orang kemari sore, orang yang tahu kehidupannya, apalagi dilihat dari aspek kehidupan yang miskin. Sehingga ini yang kemudian menjadikan mereka membenci begitu ya, tidak mau menerima kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, betul kan? Jadi kebusukan hati ya, adanya iri dan dengki. Demikian juga tentu saja memang kebanggaan dari fanatisme buta kepada ajaran nenek moyangnya. Sehingga mereka tidak mau luntur dan tidak mau melunturkan prinsip-prinsip dari apa yang sudah diberikan oleh nenek moyang mereka dan apa yang turun-temurun itu disebarluaskan di dalam kehidupan. Nah, ini memang ya pendengar AC yang seringkali merusak begitu ya. Jadi acap kali yang merusak seseorang untuk menerima kebenaran itu adalah karena jumud begitu ya. Jadi demikian juga ta'assub begitu ya kepada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan dari sesuatu yang mereka anggap paling hebat, paling benar. Padahal sebetulnya di atas kebenaran itu ada kebenaran yang maha mutlak dari apa yang telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh karakter manusia yang di masa lalu seringkali membenci Nabi Muhammad SAW dan membuli, bahkan melakukan fitnahan-fitnahan, tudingan-tudingan buruk, tudingan keji. Tapi ternyata sepanjang itu mereka lakukan, mereka tidak berhasil memporak-porandakan kepribadian Rasulullah SAW yang agung dan mulia. Malah pada akhirnya justru mereka lah yang harus mengakui tentang keunggulan pribadi Muhammad SAW. Di antara mereka yang memang ketika mereka dibukakan pintu taufik hidayah, mereka menerima kebenaran. Ya, tengoklah bagaimana Khalid bin Walid dulu kan merupakan orang yang sangat tidak suka kan kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian justru menjadi pembela Nabi. Lihat pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang di masa-masa awal kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, beliau sangat membenci begitu ya Umar bin Khattab itu. Akan berusaha untuk senantiasa mencegah dakwah Nabi. Tapi pada akhirnya justru ketika pintu taufik dan hidayah ini terhunjam di dalam petala kalbunya, Umar bin Khattab justru menjadi pembelanya. Bahkan ini di antara doa yang disampaikan Rasulullah SAW dan dijabah oleh Allah SWT. Jayakan Islam ini dengan Islamnya Umar bin Khattab. Nah ini yang kemudian kita bisa baca ya di dalam sejarah. Nah pendengar AC, hal yang memang harus nantiasa menjadi kata kunci ya di dalam kehidupan kita, ternyata antara kata dan perbuatan ini memang harus seiring sejalan. Karena inilah kata kuncinya begitu ya untuk bisa meraih sukses. Sebagai pribadi, beliau adalah pribadi yang menyenangkan ya, pribadi yang senantiasa mengedepankan cinta dan kasih sayang, ya kan. Namun tentu pada satu sisi beliau juga adalah pribadi yang tegas begitu kepada apa? Kepada bentuk kekafiran, pada mereka yang melecehkan prinsip dasar keyakinan hidup di dalam agama ini, gitu ya.
Jadi kalau bicara tentang kehidupan Rasulullah SAW itu tentu saja ini juga berimbang ya. Beliau memang pribadi yang sangat santun, pribadi yang lembut begitu ya. Dalam kaitan ketika beliau dihina pribadi, beliau tidak marah begitu ya. Tapi ketika dihina agamanya, ketika prinsip dasar keyakinan itu dilecehkan, maka beliau juga tentu saja melakukan perlawanan begitu ya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk izah ya, kemuliaan, ya, harga diri sebagai umat, dan harga diri tentu saja sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan risalah Allah di muka bumi. Nah, maka ini juga yang sesungguhnya juga harus kita miliki ya di dalam konsep dakwah kita begitu ya. Jadi ketika pribadi Rasulullah SAW dihina, tentu saja ada kemarahan ya. Ini harus kita munculkan juga. Kenapa? Karena memang ini bagian dari kecintaan ya. Jadi dalam bentuk ambak-ambak acan ketika ada orang menghina Nabi, ya diragukan keimanannya. Kok mau kemudian membela yang menghina? Ini sudah rusak imannya ya. Jadi ada begitu ya kemarahan. Tapi tentu saja tetap kembali kepada akhlak ya, yang mulia. Sebagaimana dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah. Ya, ketika pribadinya dihina, beliau tidak marah. Tapi ketika agamanya dihina, beliau tidak diam begitu ya. Jadi kita kadang suka terbalik pendengar AC. Ya kan, ketika pribadi kita dihina, main emosi begitu ya, kemarahannya tidak terkendali. Tapi giliran ketika agama dihina, cari cingwai gitu ya. Ini kan juga tidak pada tempatnya, yang harus dimunculkan begitu semangat untuk ada ghirah, ada kecemburuan ketika agama itu dihina. Ya, tentu saja kembali kepada akhlak begitu yang mulia ya. Kalaupun toh kemudian harus ada perlawanan dalam tanda petik begitu ya, tapi tentu kembali kepada nilai-nilai akhlak yang mulia begitu ya. Kita tunjukkan dengan akhlakul karimah bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi tentu saja kelembutan itu juga senantiasa berimbang dengan ketegasan. Sampai kemudian justru malah agama dihina, agama dilecehkan, dibiarkan, sehingga orang kemudian melakukan pembenaran untuk terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya. Maka berpijak pada kepribadian Rasulullah SAW ini tentu adalah pribadi yang berkarakter. Kata kunci yang paling mendasar itu adalah kembali kepada akhlak ya. Sehingga Rasulullah SAW di dalam keterangan hadisnya dinyatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak begitu kan. Ya, coba kita perhatikan sekarang kan persoalan yang mendasar di dalam kehidupan kita yang memang berdampak begitu pada semua lini kehidupan ya, pada persoalan akhlak gitu ya. Makanya pribadi Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang berkarakter. Ya. Sebagai pribadi beliau adalah manusia agung yang memiliki jiwa amanah. Ya, beliau bukan pengkhianat ya. Jadi menjaga betul amanah itu kan. Terlebih kalau kemudian kita baca juga hadis-hadis terkait dengan amanah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, tentu saja kepada umatnya kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kamu adalah pemimpin dan setiap diri kamu tentu akan diminta tanggung jawab terkait dengan apa yang dipimpinnya gitu kan. Dan itu dilaksanakan oleh beliau sebagai seorang pribadi, terlebih sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau amanah, dia tidak berkhianat ya. Jadi terhadap amanah-amanah yang diberikan itu beliau tidak main-main gitu ya. Jadi kalau ada mereka-mereka yang memposisikan diri sebagai seorang pemimpin di berbagai level begitu ya, dari tingkat bawah sampai tingkat atas, maka ini yang harus diikuti begitu ya, jiwa amanah, jangan berkhianat begitu ya. Kalau sudah berkhianat ya tentu ini adalah bentuk kezaliman. Makanya Rasulullah juga mengingatkan ittaqudul ma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Takutlah berbuat zalim karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Beliau juga pribadi yang sidik ya, benar ucapan perbuatannya. Terang bohong, terang wadul begitu ya, bukan pencitraan yang dilakukan, tapi betul-betul kepada motivasi hidup untuk senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa dipercaya. Ya, di awal sebelum kenabian tadi kan beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, ya kan, yang dapat dipercaya. Ketika datang tugas kenabian kerasulan, ya beliau tetap berlaku sidik ya, benar dalam ucapan dan perbuatan, ya kan. Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy sekalipun sangat membenci kepada Rasulullah SAW, beliau
tidak pernah begitu ya istilahnya mendapatkan julukan al-kazib, si tukang bohong. Nah, bahkan dalam kehidupannya Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Sehingga musuhnya sekalipun, ya kan, setingkat Abu Jahal, Abu Lahab yang masih punya nasab dengan Rasul, tidak ridho, tidak rela kalau Muhammad itu dijuluki dengan julukan si tukang bohong, gitu. Malah marah begitu ya, dan mengancam orang yang akan memberikan gelar julukan Muhammad si tukang bohong itu dengan pedangnya begitu. Kenapa? Karena memang mereka sendiri mengakui bahwa Muhammad itu bukan pribadi yang gemar berbohong gitu ya. Beliau senantiasa benar. Namun tadi memang persoalannya ketika sudah arogan, sudah jumud, sudah taklid kepada ajaran nenek moyang, ya mereka tidak mau menerima kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Mereka akui itu benar, tapi mereka tidak mau mengikuti. Ngaku, tapi tengah gugu begitu ya. Nah, ini tentu saja juga rusak ya. Jadi sayang gitu ya, kalau dia sudah mengakui tapi tidak mau, sudah tahu gitu ya, mengaku bahwa itu adalah benar tapi tidak mau mengikuti, tidak mau taat. Jadi sami'na wa asaina ya kan. Dengar begitu, dia tahu persis tapi kemudian dia abaikan. Maka pribadi muslim itu adalah pribadi yang sami'na wa ata'na, ya. Kami dengar dan kami taat. Ya, benar dalam ucapan ya kan, dan perbuatannya. Bahkan Rasulullah juga di dalam salah satu hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini kan pernah menyampaikan sabdanya ini terkait dengan pentingnya karakter jujur di dalam kehidupan, dan ini yang memang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birri yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berlaku jujur atau selalu berbuat jujur, sebab kejujuran membimbing ke arah kebajikan dan kebajikan membimbing ke arah surga. Wa ma yajalur rajulu yasduqu wa yatakharrus sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Tiada henti-hentinya seorang berbuat jujur dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kejujuran sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan hindarilah perbuatan bohong, sebab kebohongan membimbing ke arah kejelekan dan kejelekan membimbing ke arah neraka. Wa ma yajalul abdu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahil kadzib. Tiada henti-hentinya seseorang berbuat kebohongan dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebohongan sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini pendengar saya terkait dengan karakter sidik, ya benar dalam ucapan, dalam perbuatan. Pribadi Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang mengagumkan. Kenapa? Karena antara ucapan perbuatan sama. Ya, dia tidak pernah berlaku bohong, tidak pernah berlaku dusta. Sehingga rival-rivalnya sekalipun, musuh-musuh sekalipun, dia tidak akan pernah ridho manakala Nabi Muhammad itu diberikan julukan dengan julukan al-kadzib, tukang bohong. Karena memang dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW senantiasa berlaku jujur, berlaku benar, begitu kan. Nah, ini pribadi yang tentu saja harus senantiasa kita bangun dan kita miliki ya. Faton amanah begitu kan, siddiq ya. Demikian juga fatonah cerdas gitu kan. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa menghadapi umat itu. Kapan saat yang tepat untuk berbicara, kapan saat untuk berhenti. Kemudian juga dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah ketika ada orang yang bermasalah. Ya, walaupun tentu permasalahannya itu sama, tapi ternyata jawaban itu berbeda. Kenapa? Kembali kepada kadar orang itu, ya kan? Ketika pertanyaan sama, tapi ketika tahu bahwa yang bersangkutan itu ternyata memiliki salah satu karakter yang ditinggalkan, maka itu yang dijadikan sebagai jawaban oleh baginda Rasulullah. Ya kan, satu ketika kan bahkan diabadikan dalam hadis ada orang yang bertanya terkait dengan keutamaan amal dia yang nanti akan menghadirkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Rasulullah ditanya terkait dengan ayul amal ahabu ilallah wa rasulih. Amal apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Beliau katakan as-salatu alal waqtiha, salat tepat pada waktunya.
Nah, ini ketika beliau berbicara dengan orang yang tatkala salat seringkali mengulur-ulur waktu gitu kan. Maka jawaban kepada mereka ya seperti itu, as-salatu alal waktiha. Salatlah tepat pada waktunya. Tapi giliran ketika ada yang bertanya dengan pertanyaan sama, ternyata jawaban bisa berbeda, ya kan? Ada yang bertanya ayul amal ahabu ilallah, amal apa yang paling utama insya Allah, gitu kan? Yang tatkala dilakukan tentu akan menghadirkan kasih sayang insya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu dan bapak. Nah, jawaban ini diberikan ketika Rasulullah SAW tahu persis bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu akhlaknya, perilakunya kepada kedua orang tuanya tidak baik begitu ya. Nah, ini bentuk fatonah ya, kecerdasan. Kemudian sekali waktu yang bertanya ayul amal ahabu ilallah, amal apa yang paling utama insyaallah. Yang tatkala ia lakukan tentu saja menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di dalam kehidupannya. Rasul kemudian mengatakan al jihad fi sabilillah, berjuang jalan Allah. Jadi ketika menghadapi orang yang lelet, menghadapi orang yang cenderung santai, tidak ada giroh, tidak semangat berjuang, maka beliau menyampaikan bahwa amal yang utama itu adalah al-jihad fi sabilillah, berjuang jalan Allah. Nah, kemudian karakter mereka juga tentu saja menjadi bagian dari apa yang pada gilirannya senantiasa terbangun semangat untuk mengikuti begitu ya contoh teladan di kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karakter berikut dari pribadi Rasulullah setelah jadi Nabi Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Ya, tidak ada satupun yang disembunyikan dari ayat-ayat Allah. Ya, jadi betul-betul disampaikan secara keseluruhan. Kenapa? Karena beliau adalah basyira wa nadhira. Beliau yang senantiasa menyampaikan kabar berita gembira dan memberikan peringatan. Ya kan? Pada mereka-mereka yang taat, mereka-mereka yang senantiasa tunduk patuh kepada aturan Allah, maka tentu akan diberikan kabar berita yang menggembirakan tentang apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada mereka-mereka yang berlaku aniaya, berlaku zalim, terus berkutat dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, maka tentu mereka diberikan peringatan, gitu ya. Nah, ini yang tentu juga harus nanti kita bangun di dalam kehidupan kita. Dengan AC memang kalau bicara terkait dengan kehidupan Rasulullah SAW tidak akan ada hentinya, karena bagaimanapun beliau adalah pribadi yang dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah, sebagai contoh teladan yang terbaik ya. Bahkan disandarkan bahwa manakala seseorang itu berharap akan rahmat Allah dan yakin akan hari perhitungan, hari kiamat, maka hendaklah dia mengikuti Nabi Muhammad sebagai contoh dan teladan. Beliau adalah pribadi yang senantiasa berempati kepada samanya, sampai pun di penghujung kehidupannya yang selalu diingat itu adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Mudah-mudahan dari paparan kita di kesempatan pagi hari ini tentu saja makin memberikan motivasi, menjadi energi positif dalam kehidupan kita. Bagaimana sosok agung dan mulia dalam kehidupan setiap pribadi muslim, yakni baginda Rasulullah SAW ini senantiasa harus kita hidup-hidupkan. Dan ruh semangatnya tentu saja tidak boleh pudar, karena bagaimanapun apa yang menjadi momentum penting dari agenda kita di dalam mempelajari begitu ya, terlebih tentu saja setiap tanggal 12 Rabiul Awal di antara kita masih ada yang memperingati, maka tentu peringatan ini juga bukan sekedar peringatannya saja, tapi bagaimana juga menghidupkan kembali ruh, jiwa, semangat dan perjuangannya, sehingga ini menjadi bagian dari energi positif, bagian dari spirit yang memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita akan akhiri pertemuan kita di agenda Mun Pagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita sebagai modal untuk terus berinvestasi di jalan Allah dengan investasi ibadah dan karya masalah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.